Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyono. Saya berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya yang membahas tentang metode pemisahan campuran dengan metode sentrifugasi. Dengan mata kuliah kimia dasar dan dosen mengampu yaitu Ibu Maria Ulfa MPD. Baik, kita mulai sekarang. Pemisahan campuran. Campuran itu adalah suatu zat yang terdiri dua atau zat atau lebih yang untuk memperoleh zat murninya harus dilakukan pemisahan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Dan metode-metode pemisahan campuran dalam kimia ada beberapa metode, salah satunya metode sentrifugasi ini. Apa itu sentrifugasi? Jadi sentrifugasi ini adalah salah satu teknik pemisahan campuran yang memanfaatkan gaya sentrifugal. Teknik ini paling sering digunakan ketika berhubungan dengan bidang biokimia, utamanya pada pemisahan campuran makromolekul atau koloid dari campuran dari cairan lain. Secara teori, sentrifugasi memanfaatkan gaya sentrifugal di mana gaya sentrifugal ini adalah gerakan melingkar dan menjauhi pusat lingkaran. Bisa dikatakan bahwa gaya sentrifugal ini berlawanan dengan gaya sentripetal. Baiklah, di dalam teknik pemisahan campuran dengan sentrifugasi ini terdapat alat atau mesin yang dinamakan mesin sentrifug. Jadi sentrifug ini digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Terdapat 3 komponen utama dari mesin sentrifug, yaitu rotor, drive shaft, dan motor. Rotor adalah bagian tempat untuk meletakkan tabung, botol maupun wadah yang berisi larutan yang akan melalui proses sentrifugasi ini. Sedangkan drive shaft adalah sisi yang menopang motor, sisi yang menopang rotor, dan tersambung dengan motor yang merupakan alat yang memiliki sebuah kontrol untuk menyalakan rotor. Beberapa jenis sentrifug juga ada yang dilengkapi dengan fitur tambahan, yaitu fitur pengatur suhu untuk mencegah kerusakan sampel biologi yang akan diproses. Berikut ini adalah gambar daripada mesin sentrifug tersebut. Penjelasan dari mesin sentrifug. Sentrifug ini umumnya diaplikasikan pada laboratorium biokimia untuk pemisahan protein-protein dalam sampel, pemisahan sukrosa, selulosa, virus, dan beragam makromolekul lainnya. Dalam bidang farmasi digunakan untuk memisahkan serum, pemeriksaan sel dasar atau hematokrit, ataupun untuk pemeriksaan mikroskopis urin. Metode kerja alat sentrifug ini adalah pemisahan molekul dengan prinsip kerja pemutaran melingkar dan pengendapan atau sedimentasi. Alat sentrifug ini memutar rotor secara melingkar dengan kecepatan tinggi sehingga molekul atau partikel pada sampel larutan dengan massa jenis yang lebih besar akan terpisah menjauhi pusat putaran dengan kekuatan sentrifugal. Sedangkan molekul dengan massa jenis yang lebih kecil akan terkumpul di bagian tengah atau eksis. Selanjutnya molekul yang sudah terpisahkan akan mengalami pengendapan atau sedimentasi ke bagian dasar karena pengaruh gravitasi. Molekul bermassa yang lebih besar berada paling bawah dan yang lebih kecil akan berada di atasnya, serta lebih di atas berupa cairan tersebut disebut filtrat atau supernatan. Terdapat 4 jenis alat sentrifugasi, di antaranya yaitu general purpose, yang kedua microcentrifug, yang ketiga specialty, dan yang keempat kecepatan tinggi. Yang pertama, general purpose.
Biasanya didesain untuk diletakkan di atas meja atau tabletop ada dengan kecepatan rotasi 0 sampai 3000 putaran per menit dan bisa menampung sampel sebanyak 5 sampai 100 ml. Alat ini tidak memiliki sistem regulasi temperatur dan biasa digunakan untuk memindahkan sel darah, sel ragi, dan atau sampel urin. Yang kedua adalah mikrosentrifug. Alat ini hanya mampu menampung larutan dengan ukuran yang mini atau lebih kecil, yakni 0,5 hingga 2 ml dalam mikrotubes yang berkecepatan tinggi. Kecepatan maksimum rotasi dari alat ini yakni 25.000 putaran per menit dan mampu memproduksi hingga 9.000 gram gaya sentrifugal. Alat ini ada yang dilengkapi dengan kulkas atau pemanas. Alat ini digunakan untuk memisahkan sel mikroorganisme atau memisahkan preparat hasil dari reaksi kimia. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk memisahkan partikel penyusun organel yaitu mitokondria, lisosom, dan nukleus. Dan yang ketiga adalah specialty sentrifugasi. Alat ini biasanya dirancang sesuai kebutuhan tertentu dan spesifik seperti mikrohematokrit sentrifugasi dan blood bank sentrifugasi. Mikrohematokrit memiliki kemiripan dengan mikrosentrifug dan digunakan untuk menampung contoh sampel kecil untuk mengukur volume hematokrit PET cell. Sedangkan blood bank itu sentrifugasi digunakan untuk memisahkan sampel serologis. Dan yang terakhir adalah jenis alatnya yaitu sentrifugasi kecepatan tinggi. Alat ini terdiri dari dua macam, yakni ultrasentrifug dan refrigerator sentrifugasi. Ultrasentrifug ini biasanya memiliki kecepatan di atas 50.000 putaran per menit serta dilengkapi dengan sistem pendinginan agar sampel terjaga suhunya. Sedangkan refrigerator sentrifugasi memiliki kecepatan 0 sampai 20.000 putaran per menit dan mampu untuk menjaga suhu sampel agar tetap dingin selama proses berlangsung. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.